Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggini Tias Palupi dengan NIM 14014202006 dengan nomor presensi 20 dari Rombel F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari materi pertama sampai dengan materi ketujuh. Materi pertama mengenai hubungan manusia dan teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan, yaitu ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Kemudian ada hubungan manusia dan teknologi, di mana pengertian teknologi itu yaitu ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan dimiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. Unsur teknologi meliputi alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung, dan perumahan serta alat-alat transportasi. Kemudian ada fungsi teknologi, yaitu memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Kemudian masyarakat 5.0 yaitu merupakan tatanan masyarakat yang berpusat manusia dan berbasis teknologi. Adapun revolusi industri 4.0 ini menekankan pada digitalisasi, jadi segala hal yang berkaitan dengan produksi bisa lebih efektif. Segala hal yang kita lakukan sekarang di masa ini, bagaimana kita memanfaatkan Google Drive dan teman-temannya sebagai mesin untuk menyimpan data di cloud. Teknologi yang memanfaatkan big data seperti yang dipakai oleh Gojek, Tokopedia, dan lainnya pun dengan Tesla yang berhasil menumpangnya dengan otomatis. Penemuan prime ketiga, dimensi yang bisa membuat berbagai macam barang dan juga mengubah banyak hal di dunia industri. Kemudian ke materi kedua, dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positif yaitu kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Kemudian yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data. Kemudian yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Kemudian kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individu ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian dampak negatif, di mana ada 3, yaitu keamanan digital yang meliputi serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, manipulasi data digital. Kemudian yang kedua, kualitas hidup meliputi lingkungan hidup, masalah mental, masalah produktivitas kerja. Dan yang terakhir, bidang ekonomi dan politik yang meliputi pembunuh pekerjaan. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep dan pemanfaatan lot dan big data. Konsep Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. A things dapat definisikan sebagai subjek, misalnya orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biosip, sebuah mobil yang telah dilengkapi
built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Pemanfaatan Big Data. Big Data bermanfaat untuk mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial, membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data, membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan, perencanaan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan seperti pada perusahaan telekomunikasi dan perbankan. Kemudian yang terakhir, mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. Masuk ke materi 4, yaitu konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Konsep dasarnya biasa disebut AI, yang artinya kecerdasan buatan, merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Tujuannya ini membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, membuat mesin lebih bermanfaat. Pemanfaatannya, cara dari kecerdasan buatan menggabungkan dari sejumlah data, algoritma cerdas, pengolahan sistem yang berulang, serta dapat memungkinkan sebuah perangkat lunak untuk belajar serta otomatis mengikuti pola dan fitur yang ada. Terdapat beberapa bidang studi luas dengan cakupan teori, metode, model, dan sebuah kecerdasan buatan yang meliputi pembelajaran mesin, jaringan neural, deep learning, cognitive compilation, computer vision, dan pemrosesan bahasa ilmiah. Selain itu, juga dapat dikembangkan untuk mendukung sistem seperti unit pemrosesan grafis, algoritma lanjutan, Internet of Things, hingga API atau lebih dikenal dengan antarmuka pemrosesan aplikasi. Dan sangat populer akhir-akhir ini berbasis machine learning yang telah menerapkan kecerdasan buatan sebagai komponen penting. Kemudian masuk ke materi kelima, yaitu mengenai konsep dan pemanfaatan e-commerce. Berbagai tipe e-commerce serta beberapa platform yang digunakan sebagai basis transaksi dalam industri ini. Setidaknya terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas. Beberapa platform yang digunakan sebagai basis transaksi, terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar, diantaranya business to consumer, business to business, consumer to consumer, social e-commerce, mobile e-commerce, lokal e-commerce. 8 kunci bisnis value propon. Kemudian pendapatan, ada kesempatan pasar, lingkungan kompetitif, keunggulan besar, organisasi, dan pemanfaatnya mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, mempermudah proses penjualan dan pembelian, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online, mempermudah pembayaran informasi. Kemudian yang ke-6, materi ke-6, yaitu mengenai etika dunia siber. Salah satu tantangan dalam dunia siber yang kerap membawa masalah adalah hoax. Ada beberapa situs yang dapat kita gunakan sebagai rujukan untuk klarifikasi berita hoax. Beberapa di antaranya adalah laman resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, laman yang dikelola oleh Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, kemudian laman Tumbek Hoax, dan laman Cek Fakta. Selain itu, kita juga dapat melakukan klarifikasi dan pengecekan melalui aplikasi yang terdapat dalam Play Store atau App Store, sehingga aplikasi tersebut terintegrasi dengan gawai yang dimiliki. Aplikasi tersebut antara lain Hoaxbuster Tool. Kemudian materi yang ke-7 ada Undang-Undang ITE, di mana di situ
ada pasal 27 yang berbunyi setiap orang, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian yang terakhir, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemasaran dan atau pengancaman. Itulah Undang-Undang ITE bab 7 perbuatan yang dilarang di pasal 27. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.